Pemirsa, kasus penyerangan Novel Baswedan dengan menggunakan air keras kian memanas dan belum usai. Ditambah lagi ketika jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara. Sontak ini menuai komentar dan respon dari masyarakat. Inilah laporan utama, kasus Novel belum usai. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Bugis selama 1 tahun. Ketika penganiayaan dengan level yang paling serius dituntut hanya 1 tahun, tentu ini suatu masalah yang serius dalam hukum kita. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa telah mencederai kehormatan institusi Polri. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya di depan persidangan, terdakwa kooperatif dalam persidangan, terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Polri selama 10 tahun. Terdakwa Roni Bugis telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Bugis selama 1 tahun. Tuntutan 1 tahun penjara yang dibuat oleh jaksa penuntut umum untuk penyerang penyidik KPK Novel Baswedan menyulut kembali bara pada kasus yang penuh kontroversi ini. Benarkah ada kejanggalan yang kian nyata pada proses hukum yang sudah mendekati vonis hakim? Tuntutan 1 tahun penjara yang dibuat jaksa penuntut umum sontak membuat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan geram. Novel menilai ada yang janggal pada proses hukum atas kasus penyerangan terhadap dirinya. Serangan kepada saya itu adalah serangan penganiayaan yang levelnya lengkap. Mulai dari perbuatan itu terencana, perbuatan itu adalah penganiayaan berat, dan akibatnya luka berat, dan dilakukan terhadap penegak hukum. Dan ini adalah pemberatan. Harusnya itu menjadi hal yang paling serius. Ketika penganiayaan dengan level yang paling serius dituntut hanya 1 tahun, tentu ini suatu masalah yang serius dalam hukum kita. Ketika saya tadi mendengar bahwa salah satu yang dijadikan pertimbangan adalah terdakwa ini mengabdi ke institusi Polri dan seterusnya, seharusnya ketika sebagai anggota Polri, dia harus memahami bahwa tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melakukan kejahatan. Dan itu seharusnya menjadi pemberatan, bukan menjadi meringankan. Penyerangan terhadap Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017 lalu. 2 orang berboncengan sepeda motor menyiramkan air keras ke wajah Novel dan mengenai mata kirinya. Novel pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Singapura akibat luka parah di matanya. Ia kehilangan kemampuan penglihatannya. Perjalanan pengungkapan kasus Novel berjalan cukup panjang dan terkesan mandek hingga 2 tahun lebih. Baru pada 27 Desember 2019, polisi merilis penangkapan 2 pelaku penyerang Novel. Para pelaku adalah oknum anggota polisi aktif bernama Rahmat Kadir dan Roni Bugis. Namun Novel punya prasangka lain. Ia ragu bahwa mereka yang kini menjadi terdakwa adalah pelaku yang sebenarnya. Saya mulai sejak awal ketika kedua terdakwa yang waktu itu tersangka ditangkap atau menyerahkan diri. Saya tidak tahu mana yang betul. Pada saat itu saya bertanya kepada penyidik, apa alat bukti atau hal yang mendasari penyidik meyakini bahwa kedua orang itu adalah pelakunya. Sampai kemudian perkara dilimpahkan ke penuntutan, saya tidak pernah mendapatkan jawaban soal itu. Tak hanya Novel yang bereaksi, sejumlah tokoh juga ikut berang.
mereka mendatangi kediaman Novel untuk memberi dukungan. Selain menilai ada ketidakadilan, mereka juga menyebut ada kejanggalan dalam proses hukum kasus Novel. Yang bahaya hari ini bukan putusan, tuntutan jaksa itu adalah air keras baru buat mata publik, buat mata keadilan. Kok tuntutannya cuma 1 tahun? Nah, ini kan seperti menghina akal sehat publik. Tapi ada soal lain yang juga penting, yaitu benar nggak bahwa terdakwa yang 2 itu adalah memang 2 orang ini yang melakukan penyiraman itu. Nah, kami pribadi menanyakan kepada Mas Novel. Mas Novel sendiri juga nggak yakin bahwa itu pelaku sesungguhnya. Sementara kuasa hukum terdakwa meyakini ada hal-hal yang meringankan kedua terdakwa. Karena itu, mereka justru akan memohon hukuman yang lebih ringan lagi. Ya, sesuai dengan yang sidang kemarin, kita kan ada beberapa kausal yang menyatakan bahwa hal yang meringankan. Tadi juga disampaikan yang meringankan, kita akan perdalam lagi yang meringankan itu apa. Masih pengen kurang lagi sih harusnya. Kontroversi atas kasus yang pernah menyita perhatian publik itu kembali menyeruak setelah jaksa membacakan tuntutan 1 tahun penjara untuk para terdakwa. Dan mau tak mau, sorotan tajam mengarah pada jaksa yang semestinya menjadi penegak keadilan atas perkara hukum apapun di negeri ini. Jangan terjebak pada tuntutan jaksa, tetapi kalau hakim memiliki keyakinan bahwa yang bersangkutan terpenuhi misalnya dakwaan primer, bisa saja dihukum tentang itu. Kemudian bisa kalau seandainya meyakini dakwaan yang subsidiar tetapi tuntutannya 1 tahun sedangkan ancaman hukumannya adalah 7 tahun, menurut saya hakim adalah memiliki kewenangan untuk memutuskan lebih berat dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa tadi. Saat ini Komisi Kejaksaan tengah mencermati, memantau, juga mempelajari berbagai aspek yang berkenaan dengan ada atau tidaknya dugaan atau indikasi pelanggaran dari sisi kinerja, dari sisi SOP, dari sisi kode etik, hingga adanya dugaan pelanggaran peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan atau berhubungan dengan proses penuntutan pidana yang dilakukan. Hasil daripada tindak lanjut yang telah kami lakukan itu tentunya akan dituangkan di dalam sebuah rekomendasi yang mana hal itu merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan. Proses hukum masih bergulir. Akankah Novel Baswedan memiliki harapan untuk mendapatkan keadilan atas teror yang telah mencederai penglihatannya? Ataukah akan ada kejutan lainnya lagi nanti? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Budi selama 1 tahun. Ketika penganiayaan dengan level yang paling serius dituntut hanya 1 tahun, tentu ini suatu masalah yang serius dalam hukum kita.